Pernahkah Anda emosi karena hal-hal sepele seperti remote TV yang rusak membuat Anda sangat marah? Atau misalnya acara kesukaan Anda tidak tayang pada malam ini. Jika Anda merasa sangat marah dengan hal-hal sepele, maka Anda harus mendengarkan video ini. Selamat datang di bedah buku Seni Hidup Bodo Amat. Kita lanjut ke halaman 16 sampai 34. Di halaman ini terdapat subbab yang berjudul sebuah seni untuk bersikap masa bodoh. Anda jangan salah sangka jika bersikap masa bodoh adalah bersikap tidak acuh terhadap semua hal. Karena ketika Anda tidak acuh dengan apapun, maka dapat dikatakan Anda juga sebagai psikopat. Nah, di sini Anda akan mengetahui apa yang dimaksud dengan sikap bodoh amat. Terdapat 3 seni yang dapat membantu menerjemahkan perkara bersikap bodoh amat ini. Seni yang pertama, masa bodoh bukan berarti menjadi acuh tak acuh. Masa bodoh berarti nyaman saat menjadi berbeda. Pada dasarnya, kita memang selalu mempunyai perhatian terhadap sesuatu. Tidak akan mungkin jika seseorang tidak mempunyai perhatian. Namun intinya di sini kita harus memilah dan memilih apa yang harus kita perhatikan. Ketika Anda cenderung memikirkan pendapat orang lain terhadap diri Anda, maka pada saat itulah kehidupan Anda akan terasa lebih rumit dari sebelumnya. Mari kita lihat sebuah contoh dari kasus penipuan yang terjadi terhadap seorang ibu, Marsha Manson. Misalnya, bersikap bodoh amat di sini bukan berarti Marsha Manson tidak peduli ketika ibunya terkena tipu. Namun ia peduli dan menuntut dan mencari orang yang menipu ibunya dan tidak peduli atas apa yang harus diterima oleh penipu tersebut. Jadi intinya, ketika seseorang memiliki tujuan, maka seharusnya dia tidak perlu mempedulikan banyak hal yang akan menghambat tujuannya. Tahukah Anda ketika Anda memilih untuk hidup tenang dan memilih jalan aman, itu adalah bentuk dari keburukan. Kenapa? Karena apapun yang terjadi, Anda akan tetap menjalankan sebuah kisah yang sulit. Ketika Anda mencoba untuk ideal menghindari rasa sulit, maka di titik itulah Anda akan merasa kesulitan 2 kali lipat lebih parah. Karena yang pertama, Anda sudah sulit dan kemudian merasa kesulitan atas kesulitan yang Anda jalani. Jadi intinya, bukan menghindari kesulitan, tapi menemukan hal sulit yang bisa Anda hadapi dan Anda nikmati. Seni yang kedua, untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan, pertama-tama Anda harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting dari kesulitan. Ketika Anda menyadari bahwa diri Anda memberikan porsi perhatian yang terlalu berlebihan untuk hal-hal yang sepele, akan membuat Anda merasa gusar. Misalnya, Anda foto baru mantan pacar Anda di media sosial, dan kemudian Anda merasa sangat buruk karena melihatnya. Atau mungkin
ketika Anda melihat baterai remote TV Anda sudah mati dan Anda merasa kesal terhadap hal tersebut. Tahukah Anda, kekesalan yang Anda lakukan sebenarnya adalah inti dari hal tersebut. Kenapa? Karena ketika Anda merasa kesal terhadap hal-hal sepele, itu tandanya Anda tidak mempunyai hal-hal yang penting di dalam hidup Anda. Jadi, menemukan sesuatu yang penting dan bermakna dalam kehidupan Anda mungkin menjadi cara yang paling produktif untuk memanfaatkan waktu dan tenaga Anda. Karena jika Anda tidak menemukan sesuatu yang penuh arti, perhatian Anda akan tercurah untuk hal-hal tanpa makna dan sangat-sangat sembrono. Seni yang ketiga, entah Anda sadari atau tidak, Anda selalu memilih suatu hal yang diperhatikan. Semakin Anda selektif terhadap perhatian yang Anda berikan, maka di titik itulah Anda akan semakin dewasa. Tahukah Anda, kedewasaan muncul ketika seseorang belajar untuk peduli hanya pada sesuatu yang sangat berharga. Jadi, Anda harus menyisihkan perhatian Anda terhadap hal-hal yang baik saja atau yang penting saja, seperti keluarga Anda, teman-teman terbaik Anda, ataupun hal-hal lainnya. Kita masuk ke pembahasan subbab. Jadi Mark, ngomong-ngomong, apa inti dari buku ini? Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat yang ditulis oleh Mark Manson mempunyai inti bahwa Anda akan diarahkan untuk berpikir sedikit lebih jelas untuk memilih mana yang penting dalam kehidupan Anda dan mana yang seharusnya tidak Anda pedulikan. Cuek dan masa bodoh adalah cara yang sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup kita dan hidup orang-orang untuk memilih perhatian mereka. Dalam buku ini, Anda akan diajarkan untuk berdamai dengan hal-hal negatif seperti kegagalan, kerugian, penyesalan, dan bahkan kematian. Tahukah Anda, satu-satunya cara untuk mengatasi kepedihan yang timbul adalah dengan menanggung semuanya. Dalam buku ini, Anda tidak akan diajari tentang bagaimana cara mendapatkan sesuatu, namun lebih pada bagaimana cara berlapang dada dan membiarkan sesuatu pergi. Ini akan mengajari Anda untuk membuat intervensi kehidupan yang menyortir hal-hal yang paling penting saja. Bab 1 dari buku ini selesai. Kita masuk ke bab kedua yang berjudul Kebahagiaan itu Masalah. Dalam bab 2 ini, Anda akan disuguhkan dengan kisah seorang raja yang merawat anaknya menjadi seseorang yang tidak kenal dengan rasa sakit ataupun kegagalan. Namun ternyata dengan kehidupan yang serba ada, sang anak malah merasa jenuh dan penasaran dengan apa yang terjadi di luar kerajaannya. Pada suatu hari, anak tersebut keluar dari istana dan menyadari bahwa di luar sana
terdapat banyak sekali orang-orang yang merasa kelaparan, merasakan kesepian, dan bahkan mempunyai penyakit. Karena suatu alasan, akhirnya sang anak mencoba untuk kabur dari istana dan kemudian keluar dari istana dengan status sebagai seorang gelandangan yang merasakan kelaparan, rasa sakit, dan bahkan kesepian. Namun ternyata ketika sang pangeran mencoba untuk hidup menjadi gelandangan, hal itu malah membuat beliau merasa benar-benar tidak nyaman. Akhirnya beliau membersihkan tubuhnya dan melakukan pertapaan di sebuah pohon dan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dari perjalanan itu, sang pangeran mengetahui bahwa rasa sakit tidak bisa dielakkan. Memang, rasa sakit atau penderitaan itu tidak sama. Ada beberapa penderitaan yang tentu lebih menyakitkan ketimbang penderitaan yang lainnya. Namun, meskipun demikian, sang pangeran menyadari bahwa semua pasti menderita. Orang kaya menderita karena kekayaannya, dan orang miskin menderita karena kemiskinannya. Walaupun penderitaan orang kaya tidak separah penderitaan orang miskin. Terdapat alasan mengapa kita menerima penderitaan, karena secara biologis penderitaan bermanfaat, baik fisik ataupun psikis. Misalnya nih, ketika Anda melakukan perjalanan dan ternyata kaki Anda tersandung. Memang sesuatu yang di luar dari kendali adalah sesuatu yang begitu menyakitkan. Anda mungkin mengumpat karena rasa sakit yang ditimbulkan. Namun tahukah Anda, karena Anda tersandung, Anda akan lebih was-was dan memperhatikan di sekeliling Anda. Ataupun ketika Anda melakukan kegagalan. Tahukah Anda, sebuah kegagalan memang begitu menyakitkan, tapi kegagalan berfungsi sebagai pelajaran dalam hidup Anda, sehingga dengan kegagalan Anda bisa lebih tumbuh, lebih berkembang, dan lebih mementingkan hal-hal yang seharusnya Anda perhatikan dari awal. Itu sebabnya dalam buku ini Anda tidak harus merasa senang terus, tapi Anda harus bisa berdamai dan merasa nyaman dengan apa yang saat ini sedang terjadi. Terima kasih, tunggu halaman selanjutnya.